Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini adalah pribadi yang bersyukur. Yang perlu kita ketahui adalah tentang manfaat bersyukur. Yang pertama, hidup dalam keberuntungan. Orang yang hidupnya bersyukur akan selalu berpikir positif di dalam setiap hal yang menimpanya, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Kemudian yang kedua, hidup dalam kebahagiaan. Orang yang bersyukur akan selalu merasa hidupnya penuh dengan kecukupan. Oleh karena itu, mereka selalu merasa bahagia karena yakin bahwa setiap apa yang dia peroleh itulah yang terbaik. Kemudian yang ketiga, memiliki wibawa di mata orang lain. Orang yang berbahagia adalah orang yang hidupnya penuh dengan kebaikan. Mereka memiliki wajah yang dihormati dan disayang oleh banyak orang karena wajah mereka dihiasi oleh wajah penuh syukur. Yang keempat, terlihat lebih rupawan. Menurut para pakar psikologi, orang yang bersyukur akan memiliki wajah yang selalu tersenyum menjalani hidup, dan orang yang selalu tersenyum itu menambah kecantikan dan ketampanannya. Yang kelima, awet muda dan umur panjang. Orang yang selalu bersyukur memiliki watak yang sabar, sedang orang yang sabar berdampak pada kesehatan dan awet muda karena otot wajah beraktivitas tidak terlalu banyak dibandingkan dengan orang yang memiliki watak pemarah. Untuk selanjutnya, bagaimana kita bersyukur. Ya, bersyukur ini ada syarat mutlak untuk berbahagia. Syarat mutlak untuk berbahagia yaitu bersyukur sebuah kata yang sangat indah dan akan menjadi hal yang luar biasa ketika sudah dilakukan dengan sepenuh hati yang ikhlas. Sesungguhnya tidak ada orang yang bisa merasa berbahagia jika ia tidak pernah bersyukur. Sebab bersyukur adalah syarat mutlak agar seseorang bisa berbahagia. Kemudian, rasa syukur akan menjadikan hati kita merasa tenang, damai, dan merasa sangat bergembira atas kesempatan hidup yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan yang Maha Baik pun sangat menganjurkan kita agar bersyukur.
Bersyukur itu bukan berarti berhenti dengan apa yang sudah kita miliki saat ini. Tapi bersyukur itu lebih ke arah terima kasih. Tuhan, terima kasih atas semua nikmat-Mu dalam hidupku ini. Jika aku bekerja lebih rajin, lebih bermanfaat bagi sesama, tentulah nikmatku akan Kau tambah. Kita harus bersyukur bukan karena kita berbahagia, tetapi bersyukurlah maka kita akan bahagia. Sudah jelas bahwa sebenarnya yang kita butuhkan untuk berbahagia adalah dengan bersyukur. Apapun keadaan kita saat ini, kalau kita bersyukur, kita akan sadar bahwa kita sebenarnya sangat beruntung. Banyak orang yang kondisinya tidak sebaik kita, entah itu kondisi fisik mereka, kondisi mental, dan lain sebagainya. Sesungguhnya tidak ada satu hal apapun yang perlu kita keluhkan di dunia ini. Kemudian akibat dan dampak jika tidak mau bersyukur. Nah, ini akibatnya apa nanti ya? Yang pertama, hidup menderita. Hidup menderita ya. Hidup rasanya selalu menjadi beban, iri dengan keberuntungan orang lain, dan enggan untuk berusaha lebih baik. Mereka yang tidak mau bersyukur hidupnya penuh dengan kesusahan, suka mengeluh, dan menyalahkan takdir. Yang kedua, hidup menjadi selalu sial. Penelitian membuktikan orang yang tidak bersyukur selalu memiliki sifat negatif pada diri sendiri atau pesimis, dan pada orang lain buruk sangka. Orang yang berpikir negatif lebih banyak mendapat kesialan daripada orang yang berpikir positif. Kemudian yang ketiga, mudah terserang penyakit, yaitu pemarah, pengiri, dan berpikir negatif adalah sifat dari orang yang tidak mau bersyukur dengan keadaan yang dia miliki. Mereka cenderung cuek dengan lingkungan dan diri sendiri. Akibatnya kekebalan tubuhnya berkurang gitu ya. Yang keempat, di akhirat disiksa oleh Tuhan. Tuhan berfirman, dan jika kalian manusia mau bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, maka niscaya aku akan menambah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Dan jika kalian kufur atau tidak mau bersyukur, maka ketahuilah niscaya siksaku itu pedih. Ayat itu menjelaskan bahwa orang yang tidak mau bersyukur atau kufur atas nikmat Allah, bahwa siksaan yang pedih akan menimpa pada dirinya kelak ketika di akhirat. Kemudian ini sebab-sebab kurang bersyukur, ya, orang yang kurang bersyukur. Yang pertama, lalai dari nikmat Allah. Sesungguhnya banyak manusia yang hidup dalam kenikmatan yang besar,
baik nikmat yang umum maupun khusus. Akan tetapi dia lalai darinya. Yang kedua, kebodohan terhadap hakikat nikmat. Sebagian orang tidak mengetahui nikmat, tidak mengenal dan tidak memahami hakikat nikmat. Dia tidak tahu bahwa dirinya berada dalam kenikmatan karena dia tidak mengetahui hakikat nikmat. Yang ketiga, pandangan sebagian manusia kepada orang yang berada di atasnya. Jika seorang manusia melihat kepada orang yang di atasnya, yaitu orang-orang yang diberi kelebihan atasannya, dia akan meremehkan karunia yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia pun kurang dalam melaksanakan kewajiban syukur karena dia melihat apa yang diberikannya adalah sedikit. Yang keempat, melupakan masa lalu. Di antara manusia ada yang pernah melewati kehidupan yang menyusahkan dan sempit. Dia hidup pada masa-masa yang menegangkan dan penuh rasa takut, baik dalam masalah harta, penghidupan atau tempat tinggal. Dan tatkala Allah memberikan kenikmatan dan karunia kepadanya, dia enggan untuk membandingkan antara masa lalunya dengan kehidupannya sekarang, agar menjadi jelas baginya karunia Rob atasnya. Itu materi yang saya sampaikan. Kemudian pada akhir kita akan mengetahui bagaimana untuk bersyukur. Kemudian ini adalah instrumen penilaian hasil. Jadi ini nanti bisa dijawab sesuai dengan diri Anda masing-masing. Yang pertama, mengapa kita harus selalu mensyukuri nikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama. Kemudian yang kedua, tuliskan manfaat apa saja ketika kita selalu mensyukuri nikmat yang telah Tuhan berikan. Kemudian yang ketiga, tuliskan dampak atau akibat ketika kita tidak pernah mensyukuri nikmat yang telah Tuhan berikan. Kemudian yang keempat, apa saja yang menyebabkan orang kurang bersyukur. Yang kelima, bagaimana cara mensyukuri nikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini untuk penilaian ada 5 pertanyaan, semoga kita bisa memahaminya. Yang terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa sukses di dalam menikmati atau mensyukuri dari materi yang diberikan di atas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.